Halo teman-teman, baik di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai membuat perseptron sederhana dengan Excel, oke? Oke, ini saya, ini judulnya. Nah, saya itu Gilang Saputra Adisma, oke? Nah, di sini apa sih itu perseptron? Dari dasar-dasar neural networks, perseptron adalah jaringan saraf lapisan tunggal dan perseptron multi lapisan disebut neural network. Perseptron adalah pengklasifikasian linear atau biner, juga digunakan dalam pembelajaran terawasi. Ini membantu untuk mengklasifikasikan data input yang diberikan. Tapi bagaimana cara kerjanya? Jaringan saraf normal terlihat seperti ini yang kita semua ketahui ya. Ini ada gambarnya di bawah ini ya. Di bawah itu ada gambar dari sebuah anjing, nanti dimasukkan input seperti itu. Nanti di sini ada outputnya. Sini ada cat dan dog ya. Nah, jadi data yang digunakan pada video kali ini yaitu sebuah PT Rizky memiliki data histori 5 perjalanan pengantaran penumpang motor. Menggunakan data yang sudah ada tersebut, PT Rizky ingin melihat kira-kira perjalanan kemana yang akan memberikan profit dan mana yang tidak memberikan profit jika dilihat dari dua variabel data. Jika PT Rizky menerima satu rute pengantaran yang baru, apakah prediksi bahwa perjalanan tersebut nanti akan profit atau tidak? Seperti itu, oke. Di sini ada sebuah data perjalanan ke sebuah Darussalam dengan jarak ini kita implementasikan ke X1 ya, dan bayarannya itu X2. Jadi jaraknya itu 3,4, terus X2 nya atau bayarannya itu 1,3, statusnya itu atau Y-nya itu tidak profit. Dan data yang kedua ke Chot Meuranan 89, untuk X-nya, X1-nya, X2-nya itu 8, tidak profit. Begitu juga dengan data yang ketiga tidak profit, dan data yang keempat 5-nya itu profit. Nah, pertanyaannya, apakah perjalanan ke Lampegiu ini dengan jarak 2,2 dan bayaran 0,4 berpotensi profit atau tidak? Jika iya, maka PT Rizky akan membuat jalur baru ke arah Lampegiu. Jika tidak, maka PT dari Rizky ini atau Giam ini tidak akan mengantarkan penumpang ke Lampegiu karena tidak akan ada profit seperti itu. Oke, ini ada rumus-rumus yang akan digunakan nanti, rumus untuk mencari nilai keseluruhannya nanti. Nah, ada rumus mencari O-nya, X1 kali Y1 tambah plus B, nanti rumus mencari errornya juga sudah. Rumusnya masih sama dengan rumus video sebelumnya ya. Nah, jadi ini untuk pengerjaan Excel yang sudah saya buat tadi, sesuai dengan panduan video yang sudah dikasih. Jadi pada pengerjaan ini tugasnya yang kali ini untuk mencari data V-nya ini, dia hanya menggunakan bias yang satu saja. Beda dengan pekerjaan sebelumnya, sedangkan pekerjaan sebelumnya itu biasnya itu akan berubah-ubah sesuai X yang keberapa ya. Sedangkan yang ini hanya menggunakan satu bias, hanya bias yang ini ya. Dia tetap menggunakan bias ini untuk mencari si nilai V ini. Oke, mungkin kita masuk saja untuk menjelaskan video yang kali ini. Kita coba ini. Oke. Untuk mencari P ini, nah di sini ada sebuah rumus, bisa lihat di atas sini. Rumusnya itu untuk mendapatkan nilai si P ini tadi berapa ya? 0,3. Untuk mendapatkan hasil dari 0,3 ini, maka akan dilakukan sebuah perhitungan dengan rumus X1 dikali nilai W1 ditambah dengan X2 dikali dengan nilai W2 ditambah dengan bias. Biasnya itu nilainya yang ini ya, bias ya. Ini kita tambah saja bias. Oke, sedangkan yang ini itu thresholdnya, threshold untuk mencari nilai dari ini, nilai iurannya ini nanti ya, threshold. Oke, baik, selanjutnya itu ini kita masukkan sebuah data ini. Misalnya ini ada data kan, ini 3,4 dikali dengan XW1 nya dikali dengan min 0,5 ditambah C27, C, kolom C yang ke 27 ini X2
dikali dengan G20 yang ini W2 nya, baru ditambah dengan G23 nya itu yang biasa ini ya teman-teman, makanya dia menghasilkan 0,3 itu. Oke, setelah itu sekarang kita mencari iurannya atau nilai Y aksennya ya. Jadi dengan rumus Y aksen itu, jika nilai si P ini ada ketuanya nanti ya, gini, jika nilai dari P kurang dari sama dengan 0, maka nilai Y aksen sama dengan 0. Jika P maaf, ini sudah. Jika P ini lebih dari 0, maka nilai dari Y aksennya sama dengan 1. Ini ketentuan yang bakalan digunakan ya. Oke, bisa lihat ya, ini ketentuan yang bakalan digunakan. Nah, di sini bisa dilihat nilai P-nya. Bentar. Oke. Sekarang kita coba implementasikan di sini yang rumusnya, yaitu if E27 ini P ini lebih dari G22 0, maka nilainya itu adalah 0, tapi jika tidak akan hasilnya itu 1. Kita coba enter. Nah, 1 ya hasilnya. Kenapa? Karena 0 ini lebih besar dari 0,03 ini lebih besar dari 0 ya, makanya nilainya 1 seperti itu. Begitu juga untuk mencari error. Untuk mencari error ini rumusnya masih sama, yaitu dengan cara ini bisa lihat rumus error Y yang pertama tadi dikurang dengan outputnya. Mana ya, Y aksen Y ini dikurang dengan Y aksen ya, bukan lagi dengan yang ini, karena kita sudah mencari ininya Y aksennya. Oke, Y dikurang dengan Y aksen, makanya akan mendapatkan hasil error 0, karena 1 dikurang 1 sama dengan 0 ya. Nah, untuk mencari W1 yang baru dan W2 yang baru, pasti menggunakan rumus yang sama dengan rumus yang sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk mencari rumus yang baru. Bentar. Oke. Ini ya, untuk mencari rumus yang baru ada di bagian bawah. Ini rumus mencari W yang baru. W1 baru sama dengan W1 yang lama ditambah dengan learning rate dikali dengan error dikali dengan X1, karena mencari X1. Begitu dengan mencari dengan W2 sama W2 yang lama ditambah learning rate dikali dengan error dikali dengan X2, karena mencarinya W2 yang baru. Oke. Sini kita coba masukkan. Ini sudah ada rumusnya, kita tulis di sini. Oke. Bentar. Nah, jadi di sini W1 yang lama ini 0,5 ini bisa sesuaikan ya gambarnya, warnanya ya. Jika warna biru di sini dia, terus warna merah di bagian sini, warna ungu di bagian error ya, error ini bagian ungu ya, hijau dengan X1 ini. Nah, bisa disesuaikan sesuai dengan rumus tadi. W1 yang lama 0,5 G1 ini dikali dengan G21 dengan ditambah dengan learning rate 0,5 dikali dengan G27 itu nilai dari error dikali dengan X1 nya, nilai X1 nya 3,4, makanya bisa menghasilkan yang itu. Oke, jadi ini ada tanda untuk dolar ini, dia untuk mengunci ya teman-teman. Jika kita drag nanti dia tidak berubah, dia nanti kalau kita drag nanti misalkan kalau sudah di sini di bagian sini dia akan berubah nih ke 27, kalau di sini ke 28 dia. Tapi kalau di sini yang X21 ini karena sudah kita pakai dolar, dia tetap kunci ya. Dia tetap mengambil nilai yang ini, tidak berpindah-pindah dia. Seperti ini. Bentar.
untuk baju. Oke, kita coba lihat yang ini. Maaf. Nah, bisa lihat ya, ini tab G21, ini juga tab G21 sampai bawah yang bagian terakhir itu, yang bagian sini kita tetap menggunakan G21. Begitu juga dengan mencari X2-nya. X2-nya juga tetap menggunakan learning rate yang ini ya, teman-teman. Oke. Seperti itu mungkin bisa dipahami. Oke, ini teman-teman sudah ya. Jadi di sini sudah mencari W1. Kalau mencari W2-nya juga sama, cuma diganti dengan W2 lama dengan X2 yang lama. Untuk mencari data W ini, kita menggunakan rumus W1 yang baru ini dikurang dengan W1 yang lama. Jadi min 0,5 dikurang min 0,05 sehingga mendapatkan hasil 0 ya teman-teman. Bisa dilihat sini. Begitu juga dengan delta W actionnya, delta W2. Nilai yang ini dikurang dengan nilai yang ini ya teman-teman. Oke. Nah, ini harusnya beda sih, tapi ini ya. Harusnya Oke, seperti itu. Ketika sudah mendapatkan hasil yang ini, kita mencari V yang untuk data yang kedua, masih di iterasi yang pertama ya. Jadi untuk data yang kedua itu kita memiliki X1, X2-nya itu sebelumnya tadi kita ini kan datanya itu maaf, bentar. Mana datanya? Nah, datanya itu ada tidak profit dan profit ya. Tadi saya implementasikan kalau tidak profit itu 1, sedangkan profit itu 0. Oke. Nah, ini sudah saya buat, ini profit yang satu ini, sedangkan yang tidak profit ini adalah 0. Nanti akan berlaku untuk si ini ya, untuk hasilnya yang 01 itu, jika dia menghasilkan hasil 0 maka dia profit, kalau menghasilkan 1 berarti dia tidak profit, seperti itu. Nah, sekarang kita mencari iterasi yang kedua ini, data yang kedua di iterasi yang pertama. Masih dengan rumus yang sama, akan tetapi untuk nilai dari W ini, W1 dan W2 nya ini, kita tidak lagi menggunakan W yang ini, tapi kita menggunakan yang bagian, misal di bagian sini kita menggunakan berarti W2 yang ini ya, W2 yang ini. Oke, bisa dilihat. Oke, ini terulang. Nah, ini ya, kita mencarinya tidak lagi menggunakan X ini, W1 yang ini, tapi kita menggunakan W1 yang baru yang sudah kita cari sebelumnya. Begitu juga dengan C28 untuk X2 nya dikali dengan W2. Kita tidak lagi menggunakan W2 yang lamanya, tapi kita menggunakan W2 yang baru yang sudah kita cari sebelumnya. Oke, seperti itu ya. Dengan untuk biasnya itu dia tidak berubah, tidak seperti video sebelumnya. Kalau video sebelumnya itu nilai biasnya akan berubah dengan mencari biasnya itu nilai bias yang ini yang lama dikali dengan learning rate kali error, ditambah nilai bias yang lama ditambah dengan error ditambah dengan dalam kurung learning rate dikali dengan error, seperti itu untuk mencari bias yang baru. Tapi yang pada kali ini dia tidak menggunakan bias yang baru, tapi tetap menggunakan bias yang lama, seperti itu. Untuk nilai biasnya tidak diupdate ya. Begitu untuk
untuk tutorial yang di videonya, yang untuk video referensi yang sudah diberikan. Saya hanya mengikuti video yang menjadikan referensi seperti itu. Nah, setelah mencari ini, begitu juga dengan mencari iurannya tetap sama. Jika nilai dari fee ini kurang dari 0 atau kurang dari 0, maka nilainya 0. Tapi jika fee ini lebih dari 0, maka nilainya 1. Makanya dihasilkan 1 karena 11 kan tentu lebih besar dari 0 seperti itu. Untuk mencari error yaitu Y yang lama ini, Y target ini, Y ini dikurang dengan Y action, makanya nilai ini. Oke, seperti itu untuk mencarinya. Setelah kita mendapatkan nilai yang ini, untuk data yang kedua ini dari fee ini, baru bisa kita drag ke bawah dia. Jika masih di atas sini, kita belum bisa drag karena dia masih mengambil data yang di atas. Nanti dia berubahnya tidak sesuai. Tapi kalau sudah di data yang kedua, baru dia bisa kita drag sampai bawah-bawahnya nanti seperti itu. Oke, sampai kita menemukan ada errornya sudah tidak ada. Di sini di iterasi 1 pertama kita masih menemukan error 1 ya. Sedangkan iterasi kedua errornya itu ada 2. Di iterasi yang ketiga errornya itu ada 3. Di iterasi yang keempat errornya itu salah saya lihat tadi. Di iterasi pertama errornya 1. Di iterasi yang kedua errornya 2. Di iterasi yang ketiga juga errornya 2. Sedangkan di iterasi yang keempat errornya sudah tidak ada. Bisa lihat sini ya, nilai errornya sudah tidak ada. Nah, setelah itu baru kita bisa men-testing menggunakan data yang ini sesuai dengan soal ya. Bagaimana jika jalan ke Lampegiu ini dengan jarak 2,2, x1-nya 2,2 dan bayarannya itu 0,4, apakah berpotensi profit atau tidak, seperti itu ya. Sekarang kita cari, kita masukkan nilainya itu x1 x2-nya, x1-nya 2,2, x2-nya 0,4. Untuk y targetnya belum kita ketahui. Sekarang yang kita cari nilai akhir. Nilai akhir, ini nilai V-nya. V-nya itu masih menggunakan rumus yang lama. Yang ini kita kali dengan W1. W1 yang kita gunakan tidak lagi menggunakan yang bagian atas, tapi kita menggunakan Y1 yang lama yang ini ya, yang bagian terakhir ini. Itu data W1 dan W2 yang kita gunakan untuk mentesting ya teman-teman, seperti itu. Oke, ini bisa lihat. Ini rumusnya B47 ini dikali dengan H46. H46 itu yang bagian ini W1 yang baru ditambah dengan X2 dikali dengan W baru yang 2 ditambah dengan bias, seperti itu. Hasilnya itu adalah 5,28. Nah, baru kita mencari ininya, Y actionnya. Untuk Y actionnya itu, jika sini lebih dari 0, kurang dari 0, maka nilainya 0. Terus jika lebih dari 0, maka nilainya 1. Karena 5 ini lebih dari 0, maka nilainya itu 1. Nah, untuk keterangan seperti yang ini kan profitnya itu 0, sedangkan yang tidak profit itu 1. Berarti untuk si ini 2,2 ini jaraknya ini dia tidak profit. Nah, berarti jika ini ada penjelasan yang pertama, jalur kembali jika tidak maka PT akan mengantarkan penumpang ke Lampegiu. Jika tidak maka akan penumpang ke Lampegiu karena tidak akan ada profit. Jika iya maka si PT Rizky ini akan membuat jalur baru ke Lampegiu. Tapi jika tidak profit maka PT Rizky ini tidak akan mengantar penumpang ke Lampegiu, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa si PT Rizky tidak melakukan, nilainya itu adalah tidak profit. Jadi tidak profit. Jadi
PT Rizky tidak akan mengantar tidak akan mengantar penumpang ke Lampegiu karena tidak profit. Kita salin saja. Maaf. PT Rizky. Nah, karena nilainya itu 1 ya, karena dia tidak profit, maka dapat disimpulkan PT Rizky ini tidak akan melakukan pengantaran atau akan membuat jalur baru ke Lampegiu seperti itu. Jadi seperti itu untuk penjelasan video kali ini ya teman-teman. Kembali ke PPT ini sudah ada rumus yang digunakan. Jadi ini untuk series bukti yang sudah kita kerjakan, dan di sini ini hasilnya, bisa dilihat hasilnya. Yang ini hasil dari pengecekan data testing. Ini ada perhitungan secara manual di kertas, dan ini untuk program yang sesuai dengan data yang digunakan. Dan ini output dari anunya tadi. Kita skip aja, dia buram ya teman-teman. Ini sudah tidak profit ya. Nah, jadi segitu untuk video kali ini ya. Jika masih ada kekurangan dari kesalahan, mohon dimaafkan, karena di sini saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.